Halo guys, balik lagi di channel Bang Gendul ya. Kali ini aku mau nge-review custom ROM dari 404 project. Kita langsung ke about phone aja. Ini dia 404, Androidnya 11, Ripa 4.5 ya, dengan kernel bawahnya Mystic ES 8.8, dan ini Mystic yang terbaru ya, yang update paling baru. Alasan aku review custom ROM ini karena dulu pernah aku review juga, dan untuk baterainya itu awet banget guys, sumpah. Jadi karena penasaran ya aku tes lagi ya. Kemarin yang versi sebelum yang ini, sebelum di fix ya, itu wifi nya bermasalah, tapi aku udah minta di fix, dan ini sudah di hotfix ya, udah keterangannya hotfix, udah di fix semua, dan moga-moga aja hasilnya lebih oke dari yang dulu pernah aku review guys. Untuk bloatware bawaannya seperti ini, dan kita cek dulu di bagian kameranya. Oke, barusan sudah aku tes, ternyata ada bug di bagian kamera. Jadi kamera sound ini walaupun sudah kita hilangin centangnya, dia masih tetap bunyi. Terus kemudian save to SD card ini kalau kita centang dia bakalan force close. Kalau untuk yang lain kayaknya masih normal ya. Ini ada fingerprint shooter, coba aku tes. Ternyata untuk fingerprint shooter nggak berfungsi guys ya. Jadi kendalanya itu doang. Tapi kalau untuk fitur yang lain kayak watermark dan stempel waktunya, stempel jam, itu bisa muncul semua guys. Dan untuk foto potret square panorama ini semuanya aman guys. Untuk video di sini menunya sudah ada image stabilization normal seperti biasa. Untuk kualitinya sudah support 60 fps, dan hasilnya normal asalkan save to SD cardnya nggak dicentang ya. Kemudian untuk bloatware bawaannya sedikit ya guys. Ada pemutar musik yang namanya Apple di sini. Kita tinggal grant permisinya aja, kita izinkan. Lalu kita next. Dan tampilannya seperti ini, ada welcome. Kita bisa klik bagian panahnya ini. Oh nggak bisa ya. Kita bisa klik playlist, masih nggak muncul. Home, oh ini dia muncul ya guys. Sederhana banget untuk pemutar musiknya. Kita cek sebentar. Oke, normal ya. Untuk aplikasi yang lain ada laun icon ya, laun icon kayak gini. Tapi sebaiknya sih ini dihapus saja karena menurutku juga nggak penting. Langsung kita masuk ke bagian menu settingnya. Pertama kita cek dulu di mobile networknya. Untuk private network tipenya tentu saja sudah banyak pilihan di sini ya guys. Terus untuk traffic indicator kalian bisa munculin di bagian sini. Langsung dirangkep ya. Untuk sinyal-sinyalnya ngaturnya di sini guys. Untuk hotspot dan tethering sayang banget masih belum support buat tethering VPN ya. Terus ada menu VPN sama private DNS juga. Di bawahnya ada menu baterai. Kita bisa lihat thermal profilnya di sini. Kita bisa pilih aplikasinya. Misalkan ada aplikasi game, kalian bisa pilih di sini buat gaming. Ada beberapa pilihan di situ guys. Untuk status bar indikatornya kalian juga bisa atur di sini. Jadi kalau misalkan baterai pengaturannya sendiri, sinyal pengaturannya sendiri. Jadi dirangkap gitu guys ya, lebih simpel, nggak dipisah-pisah. Untuk ikonnya juga bisa kita pilih. Kalau aku biasa pakai yang teks doang ya. Terus ada QS baterai persentase, ini buat munculin persentase baterai di bagian quick settingnya ini guys. Kalian bisa lihat di bagian atas pojok itu quick settingnya muncul ya. Di bawahnya ada menu display, tampilannya standar kayak AOSP biasanya. Untuk style dan wallpaper kita coba cek ada apa di style dan wallpapernya, apakah ada banyak pilihan. Dan ini dia pilihannya guys ya. Kita bisa pilih standarnya seperti ini, pilihannya nggak banyak sih. Di bawahnya ada tap to wake, dan aku tes dulu untuk tap to wake nya ya. Oke, untuk double tap to wake nya aman, nggak ada masalah. Di bawahnya ada display color, buat aktifin display color kalibrasi kalian bisa atur di sini guys ya. Terus di bawahnya display tadi ada menu sound. Kita langsung cek paling bawah ada Mi Sound Enhancer. Keren kalau ada pilihan Mi Sound kayak gini guys. Terus untuk storage-nya kita cek dulu. Sistem kena 12 GB ya, agak lumayan gede sih. Tapi ini di slide-slide enteng guys, lancar-lancar aja. Cuman tadi di awal-awal itu ada kedip-kedip guys ya. Kedip-kedipnya itu aku nggak tahu penyebabnya apa. Mungkin karena ini masih awal-awal harus dipakai dulu beberapa saat. Mungkin nanti bisa normal ya. Di bawahnya ada security, dan aku sudah aktifin pin sama fingerprintnya, dan ini aman, lancar-lancar aja. Aku mau tes dulu untuk face unlocknya guys.
Oke, sudah aku tes untuk face unlocknya juga aman ya, ada PP Locker sama Smart Lock juga di situ. Terus kita next di bagian sistem. Untuk bahasanya kita cek dulu ya, aku tadi belum sempat cek sih. Untuk bahasa ternyata belum ada bahasa Indonesia di situ guys ya. Di bagian I nyampe situ doang. Oh, ada di bagian atas ternyata ya, untuk bahasanya nggak lihat tadi. Kemudian untuk pengaturan tampilan waktu atau tanggalnya ada di sini guys ya. Kalian bisa atur paling bawah itu ada clock setting. Jadi ini pengaturannya simple, dijadiin satu, misalkan jam ya jam gitu. Aku mau ubah dulu ke tengah. Dan waktu kita set ke tengah dia nggak muncul guys ya. Coba ke kanan juga nggak muncul guys. Jadi jamnya ini cuma muncul di sebelah kiri doang ya. Kemudian di bagian quick settingnya aku sudah pilih-pilih, nggak terlalu banyak fitur, tapi menurutku ini malah justru apa ya, bikin enak gitu, simple. Yang penting tadi sudah ada pilihan buat gaming gitu. Kalian nanti bisa tes, aku nanti juga bakalan tes. Untuk hasilnya mungkin bakal aku taruh di kolom komentar aja ya. Langsung aja kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan dan aman-aman aja, nggak crash. Kemudian di bagian navigasinya di sini kan aku pakai full gesture ya. Coba aku pindah dulu. Untuk gesturnya aku coba pakai tombol. Nah, seperti ini. Apakah tombolnya ini bisa kita tukar posisinya? Aku cari dulu guys ya. Oke, ternyata setelah aku cari-cari untuk swipe atau pindah posisi tombol recent dan back, itu nggak ada pilihannya guys ya, nggak ada invert layout atau swipe buttonnya guys. Kalau untuk recent aplikasinya tampilannya seperti ini. Dan waktu kita klik tahan atau kita klik di bagian ikonnya, pilihannya cuma ada split screen ya. Oke, sekarang aku mau restorasi dulu biar aplikasiku semuanya balik lagi, biar bisa ngetes AnTuTu benchmark sama CPU throttling, sekaligus nanti untuk performanya dipakai main game gimana ya. Jangan kemana-mana guys. Oke, lanjut. Jadi buat kalian yang nyari-nyari, misalkan nyari suatu fitur gitu kok nggak ketemu, ya jangan terlalu keburu-buru menyimpulkan bahwa ini custom ROM-nya sedikit fitur ya. Jadi kalian harus cari dulu satu persatu guys ya, karena untuk menunya emang ternyata itu dipisah-pisah guys ya, dijadiin satu. Misalkan bagian sinyal ya pengaturannya ada di sinyal, kayak tadi baterai pengaturannya juga ada di baterai gitu. Dan ternyata di bagian display tadi di sini ada QS panel setting ya buat ngatur quick settingnya. Terus di bagian bawahnya juga ada lock screen, kalian bisa pilih ya untuk mengatur lock screennya. Tampilannya di sini juga ada double tap to check phone, terus wake screen for notifikasi dan sebagainya. Ada advanced setting juga buat aktifin dan matiin ambient display, ada di sini juga guys. Pokoknya intinya untuk fiturnya kadang ngumpet di tempat yang nggak biasa. Terus kemudian untuk aplikasiku di sini sudah balik ya, termasuk AnTuTu benchmark sama CPU throttling. Aku mau tes dulu guys. 2000 years later. Kemudian dengan kernel bawaannya ini Mystic EAS 8.8, skor AnTuTunya habis ini aku tunjukin. Ternyata tadi aku keliru ya, untuk kernel Mystic 8.8 ini bukan yang terbaru, karena setelah video ini aku edit ternyata ada muncul Mystic yang terbaru lagi 8.9 guys. Oke, untuk skor AnTuTunya di sini dia dapat nggak terlalu gede, dapat 146.000 dengan rinciannya seperti ini. Dan ternyata suhunya agak hangat ya, sampai 44 derajat Celcius. Kemudian aku juga udah tes untuk hasil CPU throttling ya. Dia dapat kayak gini guys untuk CPU throttlingnya. Menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di bawah. Kalau untuk dipakai main game ini sebenarnya kurang oke ya. Kalau dipakai buat daily ini oke banget karena baterainya emang awet. Tadi udah aku dari kemarin sih sebenarnya sudah aku pakai main game, itu ada kerasa ngeframe gitu. Pokoknya kalau misalkan kalian mau pakai buat ngegame, kalian bisa ganti aja kernelnya pakai andalan kalian. Ya wis, mungkin gitu aja. Nanti misalkan ada tambahan bakalan aku tulis di kolom komentar aja. Kalau misalkan kalian punya unek-unek silahkan tulis di kolom komentar guys. Makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata Bang Dul pamit undur diri dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.